Kasus penemuan jenazah Dr. Alex Christo Loris di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak pada 14 Juli lalu akhirnya berhasil diungkap Polres Siak. Dalam konferensi pers, Kapolres Siak didampingi Kasat Reskrim bersama tim dokter forensik, laboratorium forensik, dan ahli psikologi forensik di Mapolres Siak. Sejak penemuan tersebut, penyidik segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, mengamankan barang bukti, memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan para saksi, serta melibatkan sejumlah ahli guna memastikan penyebab kematian secara objektif dan profesional. Hasil olah TKP, korban ditemukan dalam posisi telentang dan di dekat korban ditemukan tas berisi perlengkapan medis, diantaranya stetoskop, obat anestesi, serta sejumlah jarum suntik. Berdasarkan rekaman CCTV yang diambil dari dua sumber menunjukkan korban berjalan seorang diri menuju lokasi kejadian pada malam sebelum ditemukan meninggal dunia dan tidak terlihat adanya orang lain yang mendampingi ataupun menyusul korban. Hasil otopsi menyatakan terdapat bekas suntikan pada punggung tangan kiri korban. Sementara pemeriksaan toksikologi menemukan kandungan rocuronium pada sampel urin, darah, dan ginjal korban. Ahli forensik menyimpulkan kematian disebabkan efek rocuronium yang mengakibatkan kelumpuhan total otot pernafasan sehingga korban mengalami kekurangan oksigen asfiksia. Hasil pemeriksaan DNA juga menunjukkan darah pada jarum suntik identik dengan DNA korban. Penyelidik juga melibatkan psikologi forensik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban diduga mengalami tekanan psikologis yang dipicu oleh akumulasi berbagai persoalan, diantaranya tekanan finansial, beban pendidikan program pendidikan dokter spesialis PPDS, serta tanggung jawab keluarga. Dari pemeriksaan telepon genggam korban, penyidik menemukan pesan yang belum sempat terkirim kepada istrinya, serta sejumlah data yang mendukung hasil penyelidikan. Kami telah melaksanakan pemeriksaan luar dan dalam atau bedah mayat atau otopsi secara lengkap, termasuk pemeriksaan tambahan lainnya berupa pemeriksaan laboratorium forensik, pemeriksaan histopatologi forensik, pemeriksaan sampel DNA terhadap almarhum Dr. Alex Christo Loris pada tanggal 14 Juli 2026 pukul 20:37 di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru sesuai permintaan tertulis dari Polres Siak dengan nomor surat B-39-1-7-2026-Satreskrim, yang mana semua hasil tersebut telah kami serahkan kepada penyidik dengan kesimpulan. Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 30 tahun dengan kondisi pembusukan awal ini ditemukan luka berbentuk titik disertai pembengkakan pada punggung tangan kiri yang berdasarkan pola dan gambaran merupakan luka akibat jarum suntik atau needle mark. Ditemukan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang pada penelusuran lebih lanjut di bawah memar ini tidak ditemukan patah tulang dan jaringan otak dalam batas normal. Tidak ditemukan luka intravital, yaitu luka saat korban masih hidup pada bagian tubuh lainnya. Kemudian ditemukan luka pasca kematian atau postmortem pada leher, dada, perut, punggung, dan kedua lengan yang menurut pola dan gambarannya merupakan akibat gigitan serangga. Pada korban ditemukan tanda-tanda asfiksia atau mati lemas. Polres Siak memeriksa 14 saksi dari berbagai latar belakang. Berdasarkan alat bukti dan keterangan para ahli, dan polisi menyimpulkan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Dari Polres Siak telah melakukan upaya-upaya penyelidikan, yaitu olah TKP, kemudian pemeriksaan melalui otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, kemudian pemeriksaan berbagai sampel di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan juga dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik, di mana dari semua hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa
telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Dr. Alex Christoloris itu sendiri. Mungkin kalau secara keilmuan atau secara saintifik, apa yang menjadi penyebab kematian dan motivasi dapat disampaikan oleh dokter forensik. Di dalam handphone maupun pemeriksaan saksi-saksi yang ada, yang selain adanya aplikasi-aplikasi pinjaman, kemudian diketahui bahwa ada saksi yang pernah dihubungi oleh almarhum untuk dapat dipinjamin uang. Ya, ini semua sudah melalui berbagai hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan secara ilmiah bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Polres Siak menyampaikan duka mendalam kepada keluarga dan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya tim dokter forensik, laboratorium forensik Polda Riau, ahli psikologi forensik, serta seluruh saksi yang telah membantu proses penyelidikan hingga berhasil dituntaskan. Polres Siak menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati privasi dan duka keluarga almarhum. Tim Liputan mengabarkan.